Silakan. Makasih ya, Mas. Sama-sama sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati ya. Ya. Karena sayang, Nadira udah pergi nih. Kamu cepetan ke rumah ya. Aku udah kangen banget nih sama kamu. Cantik sekali kamu, Ratna. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Lalu apa yang Mbak lakukan selanjutnya? Saya masih tetap curiga, Mbak. Saya harus melakukan pembuktian terakhir agar curiga saya terbukti. Aku seneng banget akhirnya bisa tidur berdua sama kamu. Aku juga. Tapi kita makan dulu ya, sayang. Aku lapar. Oke, kayaknya aku juga perlu makan deh. Biar aku ada tenaga buat. Nadira? Nadira, maafin aku, Nat. Nat, maafin aku, Nat. Jangan, Tuhan! Aku gak jaga kamu kayak begitu. Nat, maafin aku, Nat. Di luar sana banyak perempuan yang bisa kamu selingkuh. Kenapa harus selingkuh aku? Kenapa? Nadira, maafin ibu, dah. Ibu yang salah. Ibu yang menggoda Argal, bukan dia. Dia gak salah apa-apa. Maafin ibu, dah. Aku tahu ibu gak pernah suka sama aku, kan? Nadira! Nadira! Nat, Nadira.
Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah. Jangan kamu nyalahin Arga. Dan hidup. Lanjang kamu ya, pakai HP aku tanpa izin. Kenapa? Kamu takut aku baca chat dari selingkuhan kamu itu? Hah? Sendiri di sini. Kamu gak apa-apa? Mantunya di teras rumah mantunya. Mereka tuh ngobrolnya asik, senyum-senyum gitu. Terus masuk ke rumah, kayaknya ada sesuatu deh. Lah kok sama sih? Saya juga beberapa kali memergoki Bu Ratna masuk rumah Nadira. Mbak, yang sabar ya Mbak. Mbak mau istirahat dulu. Kita stop syutingnya dulu sebentar Mbak. Enggak usah, Mak. Enggak usah. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa. Mbak yakin? Saya cuma tengok momen saya itu rasanya sakit banget, Mbak. Iya Mbak. Saya bisa memahami sakitnya seperti apa Mbak. Dikhianati oleh dua orang yang paling kita cintai. Terlebih oleh ibu kandung sendiri. Sakit banget, Mak. Kayaknya luka saya nggak bisa sembuh. Sakit, Mak. Sakit. Tahu Mbak, Mbak kuat. Mbak tegar luar biasa. Kita lanjutkan ya Mbak. Oke Mbak. Kembali ke cerita Mbak. Apa yang terjadi setelah Ibu pingsan? Ibu saya terkena serangan jantung, Mbak. Beberapa minggu dirawat rumah sakit. Akhirnya Ibu boleh pulang. Lalu Mbak ketika Ibu pulang, siapa yang merawatnya? Saya yang merawat Ibu, Mbak. Walaupun saya merasa kecewa sama Ibu, tapi saya adalah anaknya. Saya tetap hormati dan sayangi ibu saya. Saya masih melakukan tugas saya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, Mbak. Ini ibu nak udah mengkhianati kamu, dan sekarang ibu juga ngerepotin kamu.
Ibu. Betul. Maafin ibu nak. Maafin ibu nak. Maafin ibu nak. Nadira. Nat, maafin aku, Nat. Ngapain kamu sini? Surat cerai udah aku kirim ke rumah orang tua kamu. Nat, aku minta maaf, Nat. Aku Gak butuh permohonan maaf kamu, Mas. Nat. Udahlah. Sekarang mending kamu pulang. Aku mau urus ibu aku dulu. Enggak, Nat. Maafin aku, Nat. Nadira. Maafin aku, Nat. Aku gak ada maksud buat nyakitin kamu, Nat. Aku kilaf, Nat. Kamu tahu kan aku sayang sama kamu, Nat. Tolong, Nat. Kasih aku kesempatan, Nat. Jijik, Mas. Nat! Nat! Nadira! Nat! Nadira! Maafin aku, Nat! Nadira! Nadira! Lalu Mbak, bagaimana hubungan Mbak dengan suami setelah peristiwa itu? Kalian masih satu kantor kan? Dia dipecat dari kantornya. Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dan setelah itu saya mengurus cerai, Mbak. Dan sampai saat ini saya dan suami saya tidak pernah bertemu lagi. Dan suami Mbak, maaf maksud saya mantan suami Mbak, apakah dia masih berhubungan dengan Ibu? Sekarang mantan suami saya benar-benar menghilang dari saya dan ibu saya. Dan sekarang ibu saya lagi fokus beribadah dan menjaga kesehatannya. Lalu bagaimana hubungan Mbak dengan Ibu? Apakah baik-baik saja setelah itu? Bohong kalau saya bilang baik-baik aja, Mbak. Dia membuat hati saya sangat hancur. Tapi balik lagi, saya seorang anak yang harus berbakti dan menyayangi ibu saya. Mungkin dengan seiringnya waktu berjalan, luka saya bisa sembuh dan kembali seperti semula, Mbak. Ya, Mbak. Saya doakan supaya luka Mbak bisa segera pulih, supaya hubungan Mbak dengan Ibu juga bisa kembali membaik. Dan saya mendoakan agar Mbak Nadira bisa menemukan kebahagiaan. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Mbak Nadira sudah berbagi kisahnya. Pemirsa, kisah Mbak Nadira Wibowo mungkin terdengar seperti cerita fiksi. Namun kisah ini benar terjadi. Terkadang orang yang paling kita percaya dan paling kita cintai adalah orang yang paling menyakiti hati kita. Kendati demikian, Mbak Nadira tetap membesarkan hatinya dan melanjutkan hidupnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang ketegaran seorang istri dan seorang anak perempuan yang telah dikhianati oleh suami dan ibu kandungnya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan kisah yang syarat makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.